Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, anak cabang Paciran yang saya muliakan, alhamdulillah saat ini kita masih menjalankan kewajiban kita puasa Ramadan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban bagi semua umat Islam sedunia. Sekarang semuanya melakukan puasa. Hanya atas pertolongan Allah lah kita bisa melakukan aktivitas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat yang besar ini, yang kita selalu berharap sebelum bulan Ramadan kita berharap selalu setiap hari, setiap saat untuk diberi umur panjang bisa menemui bulan Ramadan. Oleh karena itu alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dari sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor anak cabang Paciran yang telah menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini dengan menambahkan kegiatan untuk thalabul ilmi walaupun secara virtual. Mudah-mudahan usaha ini merupakan usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, Allah memberikan derajat kepada hambanya itu tidak cuma-cuma. Semua hamba berharap ingin bahagia dunia dan akhirat. Di akhirat yang diharapkan gak ada lagi kecuali rahmat Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat rahmatnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban yang akhirnya nanti insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang melaksanakan, yaitu pahala yang tidak terhingga, hanya Allah sendiri yang tahu berapa besar pahala itu. Sering mungkin kita mendengar ayat tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang diwajibkan kepada umat Islam, umat Rasulullah SAW ini sama halnya puasa yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala ketika dimintai oleh Nabi Musa, ketika Nabi Musa setelah mengalahkan dan menaklukkan Fir'aun, menjanjikan pada kaumnya, yaitu kaum Bani Israel, bahwa mereka akan diberikan suatu kitab nanti yang isinya tentang syariat-syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga ada tentang kemenangan mereka terhadap Fir'aun. Oleh karena itu Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi janjinya kepada kaumnya. Setelah Nabi Musa memohon kepada Allah, maka dikabulkanlah doa itu. Namun tidak cuma-cuma.
Allah memberikan syarat kepada Musa, menjanjikan nanti akan diberi apa yang telah diminta oleh Nabi Musa itu, tapi Nabi Musa harus puasa 30 hari. Namun disebutkan di sana itu 30 malam. Karena puasa yang dilakukan Nabi Musa pada itu yang harus dilakukan adalah puasa itu wisol, bersambung. Tidak hanya 30 hari saja, tapi 30 hari 30 malam. Yang di syariat kita umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan syariat Rasulullah tidak diperbolehkan puasa wisol. Puasa mulai malam fajar sotik sampai sore waktu matahari tenggelam, tidak berbuka sampai nyambung semalam, itu dilarang di dalam syariat kita. Namun dulu Nabi Musa diwajibkan puasa itu 30 hari 30 malam. Dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Saya, artinya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kepada Musa 30 malam untuk berpuasa. Dan saya sempurnakan 30 itu menjadi tambah dengan 10 menjadi 40 malam. Artinya yang dijanjikan pertama itu 30 malam karena suatu hal, maka Allah menambahkan kepada Nabi Musa 10 malam lagi, sempurnalah janji itu menjadi 40 malam. Apa itu? Dalam tafsir diterangkan bahwa yang disyaratkan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah puasa. Dan puasa itu adalah puasa wisol. Oleh karena itu disebut di sini adalah lailah. Salatina lah, bukan salatina naharon. Karena puasa di situ adalah sehari semalam. Nah, sahabat-sahabat yang saya hormati, terkait dengan ini, kenapa Nabi Musa setelah sempurna 30 hari selesai, kok masih ditambah lagi 10? Ini yang perlu kita pahami terkait dengan keutamaan puasa. Di antara keutamaan puasa itu, ya, disunatkan sahur. Sahur disunatkan mendekati fajar. Disunatkan takjil, segera berbuka ketika sudah yakin atau zon matahari sudah tenggelam. Ketika berbuka disunatkan dengan apa? Dibuka dengan kurma. Itu keutamaan. Nah, di antara keutamaan puasa adalah salah satu hal yang sangat kita tidak suka, namun hal itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min raihatil misk. Sungguh bau tidak sedapnya mulut orang yang puasa itu lebih disukai, lebih disenangi. Yang disebut atyabu, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat daripada bau minyak misik. Sahabat-sahabat yang saya hormati. Nah, di sini menerangkan tentang keutamaan orang yang berpuasa. Suatu hal yang nggak disukai itu pun oleh orang yang berpuasa sendiri. Orang lain pun juga nggak suka. Dirinya sendiri aja nggak suka. Apalagi orang lain. Itu masih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan suatu hal
yang nggak disukai. Mungkin karena puasa orang nggak suka bau mulut yang nggak enak. Namun kita ingat, itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika sudah 30 hari itu beliau merasa nggak enak dan nggak suka bau mulut yang nggak enak. Artinya dia nggak suka, ya. Merasa nggak suka karena bau mulut nggak enak, mau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bau mulut nggak enak. Akhirnya apa? Beliau menggosok giginya dengan kulit pepohonan. Nah, oleh karena itu, suatu hal yang dirasa oleh Allah Subhanahu wa taala sangat bagus dan baik dan enak, tapi dihilangkan oleh Nabi Musa, maka ditegurlah Nabi Musa. Karena itu ditambahkanlah Nabi Musa untuk melakukan puasa 10 hari lagi. Dan akhirnya sempurnalah puasa Nabi Musa untuk perjanjian akan menerima kalamullah itu menjadi 40 hari. Sahabat-sahabat yang saya hormati, di sini salah satu keutamaan orang yang berpuasa dan keutamaan puasa ini tidak hanya puasa wajib saja. Kapanpun itu berpuasa, dia pasti mendapatkan keutamaan seperti itu. Nah, sekarang kalau ditanyakan, apakah itu hanya di akhirat keutamaan itu atau hanya di dunia? Tentang khulufu famis shaim, ya. Ini ada perbedaan antara Imam Ibnu Salah dan Imam Izzuddin bin Abdissalam yang dijuluki Sultanul Ulama. Menurut Imam Ibnu Salah, keutamaan ini umum, tidak hanya di akhirat saja, di dunia pun juga demikian. Ini menurut Imam Ibnu Salah. Walaupun menurut sesama manusia, ini kita pasti merasa nggak enak ketika kita itu mencium bau mulut orang yang puasa. Kadang-kadang kalau masih pagi itu belum bau, tapi kalau tambah sore, perut tambah kosong, itu tambah nggak enak. Tapi menurut Imam Ibnu Salah, siang pun di dunia ini juga menurut Allah itu sangat enak. Tidak hanya di hari kiamat saja. Ini keutamaan bagi orang puasa di dunia maupun di akhirat. Menurut saya ini ada benarnya kalau kita kaitkan dengan tadi, yaitu siapa? Nabi Musa. Ketika di dunia saja, Nabi Musa itu nggak suka bau mulutnya karena berpuasa, sehingga beliau menggosok giginya dengan kulit pepohonan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, malah ditambah lagi menjadi 40 hari. 40 malam. Ini menunjukkan keutamaan ini juga di dunia. Walaupun dalam hadis tadi terangkan sedikit tadi ada fi yaumil qiyamah, yaitu la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min raihatil misk. Saya lanjutkan sedikit. Masalah keutamaan puasa. Rasulullah SAW memberikan kebahagiaan kepada umatnya, di mana orang itu yang mau memberikan futur, berbuka bagi orang puasa, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu sendiri. Ini termasuk bagian daripada
keutamaan puasa. Walaupun puasa sunat, iya. Puasa sunat pun juga demikian. Jangan dikira hanya puasa Ramadan saja. Nah, dalam kitab Maqasidus Shaum karangan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, di sana terangkan bahwasanya masalah hadis tadi itu dijelaskan selanjutnya begini. Barang siapa yang mau memberikan berbuka kepada orang puasa sebanyak 36 orang, maka dia sama dengan berpuasa selama setahun. Di mana setahun itu lamanya 360 hari. Kok bisa hanya 36 orang? Kenapa? Karena satu itu nilainya amal ibadah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan 10. Kalau 36, maka kali 10 berapa? 360 orang. Nah, begitu besar fadilah dan keutamaan puasa. Juga keutamaan bulan Ramadan, di mana di sana ada awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Yang terakhir sangat kita harapkan ini yaitu apa? 10 hari yang telah kita lewatkan, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah SWT dan tidak cabut lagi rahmatnya. Pertengahan bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita juga mendapat maghfirahnya. Karena apa kita mengharap maghfirahnya? Karena orang itu bisa masuk surga kalau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir adalah idkun minan nar. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan puasa kita sampai akhir bulan Ramadan sempurna dan tidak rusak puasa kita, dan juga tidak kita rusak dengan amal-amal yang bisa merusak pahalanya. Sehingga kita bisa mendapat fadilah, keutamaan, dan hikmah tujuan puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, terakhir tadi ya, saya ingin menyampaikan makna daripada la'allakum tattaqun. Sebagaimana disitir dalam kitab Syekh Izzuddin bin Abdus Salam Maqasidus Shaum, makna daripada la'allakum tattaqun adalah mudah-mudahan kalian bisa terjaga dari neraka. La'allakum tattaqunan naro bisaumi. Dengan puasa itu mudah-mudahan kalian bisa terjaga, bisa menjaga dari neraka. Artinya puasa yang kita lakukan itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hikmah puasa itu yang 10 hari ketika adalah idkun minan nar. Maaf kalau ini nggak sama dengan pengertian orang-orang lain yang biasanya la'allakum tattaqun, kita bisa meraih derajat takwa. Memang ini juga benar, nggak salah. Namun saya memberikan sedikit penjelasan ini sesuai dengan orang yang biasa menerangkan bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idkun minan nar. Sesuai puncak daripada ayat tadi adalah la'allakum tattaqun. Ini ada kesesuaian itu. Wal afu minkum wallahu alam bisawab. Wallahu yuwaffiquna lima huwa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.